Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita dalam ibadah komisi perempuan, maka kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan berkaitan dengan perempuan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah yang Tuhan nyatakan buat kami untuk kami bisa belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati, Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Kami hamba Tuhan dan komisi perempuan, kami mau diisi firman, karena di dalam firman itu ada kehidupan Tuhan yang menghidupkan kami dan menyembuhkan kami sesuai dengan Amsal pasal 4 ayat 22. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terkasih Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana. Kita membaca Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan berkata, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu, nah ini harus kita perhatikan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Kekasih Tuhan, kebenaran tentang 10 gadis ini sudah sering kita dengar. Dan pada umumnya, khotbah-khotbah yang membahas tentang 10 gadis ini dikaitkan dengan minyak. Dan puncaknya minyak itu dijelaskan adalah Roh Kudus, supaya di dalam kehidupan setiap pribadi umat Tuhan itu mereka harus dipimpin Roh Kudus. Kekasih Tuhan, pada saat ini saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan kepada saudara mengenai 10 gadis-gadis ini. Dan saya lebih berfokus kepada kesiapan. Nah ini. Bisa saja ya, sebagaimana pada umumnya hamba-hamba Tuhan mengaitkan dengan Roh Kudus.
Minyak itu di dalam perjanjian lama sebagai tanda untuk pengurapan untuk suatu jabatan di dalam pelayanan bagi umat. Pengurapan, pentabisan imam, raja dan nabi. Nah, dalam masa perjanjian baru, kalau kita memperhatikan dalam 1 Petrus pasal 2, maka dalam perjanjian baru, kita sebagai umat perjanjian baru, umat yang meyakini, mengimani Yesus Kristus, kita menjadi umat pengikut Yesus. Maka di dalam perjanjian baru, kita adalah imamat yang rajani. Ini. Kita semuanya. Bukan orang-orang tertentu, pendeta, penginjil, bukan. Kita semuanya adalah imamat yang rajani. Kita menerima pengurapan. Dimeteraikan oleh Roh Kudus pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita semuanya adalah imamat yang rajani. Nah, kekasih Tuhan, sebagai imamat yang rajani, kita mempunyai tugas panggilan. Dipilih untuk menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2. Kita bisa memperhatikan di situ, kita membaca di dalam ayat 1 Petrus pasal 2 1 Petrus pasal 2 kita membaca ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah ini, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saya tekankan di sini, kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yaitu Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Di sini kekasih Tuhan, di dalam perjanjian baru, kita adalah imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Yesus Kristus. Dan yang paling utama untuk kita beritakan bahwa dulunya kita manusia yang sesat, kita di dalam dosa, kita dibelenggu dengan dosa dan kegelapan. Dan disinilah kita beritakan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kalau dulu bukan umat, sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah ini, supaya kita tidak dibinasakan di neraka. Nah, penekanan di sini sangat penting, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu mukjizat yang paling besar, hadiah yang paling besar, yang tidak
terbalaskan. Apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Keselamatan jiwa kita ini, itu adalah kasih karunia, adalah anugerah Tuhan. Arti anugerah, kita yang tidak layak dilayakkan. Kasih Tuhan di dalam kisah 10 anak darah ini, 10 gadis-gadis ini, kita perhatikan, ada yang 5 yang pandai, 5 yang bodoh. Yang 5 pandai, yang 5 bodoh ini sama-sama dengan satu tujuan, menyambut kedatangan mempelai. Nah, masalahnya di sini, mempelai belum datang. Mempelai ditunggu, belum datang. Nah, ditunggu sampai begitu rupa, sampai 10 gadis ini tertidur. 10 gadis ini yang ada ini tertidur. Nah, kekasih Tuhan, kita sudah sering mendengar khotbah tentang kedatangan Yesus. Sampai sekarang, ya, kita tidak tahu kapan Yesus datang. Dari saya kecil, saya sudah mendengar tentang kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus tidak ada seorang pun yang tahu. Dia datang bisa tiba-tiba. Iya. Tetapi firman Tuhan menunjukkan ada tanda-tanda untuk kedatangan Yesus Kristus. Dan tanda-tanda yang ada itu kita memperhatikan, ya, perjalanan waktu manusia hidup di bumi ini. Tanda-tanda itu sudah nampak. Tetapi Yesus kok tidak datang-datang? Nah, sama dengan mempelai ini. Tidak datang, akhirnya tertidur. Nah, ini jangan sampai terjadi kalau kita memperhatikan, ya, sebelum pembahasan 10 anak darah ini, ya. Lihat di dalam Matius pasal 24, kita bisa memperhatikan di situ, ya, kita baca ayat 45 sampai dengan 51. Lihat ini. Ya, jangan sampai kita ini tertidur rohani kita. Dan jangan sampai kondisinya, ya, kondisi yang di dalam kegelapan. Lihat perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah. Nah, ini Yesus sendiri menyatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ini berbahagia. Jadi dia melakukan tugasnya itu dengan setia. Kalau kita memperhatikan, ya, di dalam Matius 25 ada perumpamaan tentang talenta. Ada yang menerima 1 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 5 talenta. Kita perhatikan ketika talenta itu diberikan, ya, tuannya pergi, ya, dan tuannya memberi pesan supaya mengerjakan talenta itu dengan baik. Ketika tuannya datang, yang dapat 2 talenta bisa mengembangkan menjadi bertambah 2. Yang 5 talenta bisa mengerjakan bertambah, ya, 5 talenta. Dan apa kata tuannya? Sapaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sedangkan yang terima 1 talenta protes, Tuanku tidak adil, menuai di mana tidak menabur, ya, memungut di mana tidak menanam. Tuanku tidak adil. Kemudian dia tanam 1 talenta itu.
Nah, ketika tuannya datang, nah ini, ya, apa yang menjadi sakit hatinya, apa yang menjadi akar pahitnya, ya, apa yang menjadi, ya, apa yang dikeluhkan, apa yang diprotes, keluar, ya, ini. Nah, lihat apa kata tuannya, ya. Maka talenta itu diberikan kepada yang bisa mengerjakannya. Dan hamba yang menerima satu talenta yang tidak mengerjakannya, maka apa kata tuannya? Masuklah dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, di sana terdapat ketak gigi, ya, penderitaan yang luar biasa. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita ini. Seyogianya sebagai seorang yang bijaksana, imamat rajani, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, harusnya demikian, harusnya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Nah ini, sekalipun satu talenta, tetapi karena dia punya pemahaman bahwa dia punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, bersama Tuhan dia akan melakukan perkara yang besar. Nah ini yang luar biasa. Satu talenta, tapi bisa berbuah, bisa di dalam pelayanan itu Tuhan nyata. Ini yang luar biasa. Kalau yang punya 2 talenta, punya 5 talenta, punya modal. Nah ini. Nah kita lihat gadis-gadis yang dikisahkan oleh Yesus ini. Yesus sendiri menceritakan. Itu dikaitkan dengan hal kerajaan surga. Jangan sampai pintu tertutup. Nah ini, pintu tertutup tidak akan dibuka lagi. Karena waktu 5 gadis yang bodoh ini, karena tidak ada kesiapan tentang minyak, ya, untuk pelitanya. Nah, yang pandai, yang bijaksana, ya siap minyak. Ketika yang bodoh ini meminta, sedikit saja katanya, sedikit saja. Yang pandai mengatakan, nanti tidak cukup untuk, ya, untuk kami dan untuk saudara, tidak cukup. Ya, silakan pergi beli. Nah, yang bodoh ini pergi beli. Ya, mempelai datang. Mereka sedang pergi beli untuk pelitanya karena tidak ada persiapan minyak. Mempelai datang. Dan 5 gadis yang bijaksana ini, yang pandai ini, bisa menyongsong. Karena menyongsong, nah ini, bersama mempelai masuk ke pesta perjamuan itu. Dan pintu ditutup. Nah ini, pintu sudah tertutup. Kalau pintu sudah tertutup, lihat. Iya. Lihat. 5 gadis yang bodoh ini dari beli minyak datang dan mengetok pintu itu supaya dibukakan. Tetapi apa yang terjadi? Ditolak. Dan ini kalimat yang muncul. Aku tidak mengenal engkau. Nah ini. Tidak mengenal engkau. Loh. Apa perbedaannya antara 5 gadis yang pandai, bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh? Kan hanya soal, iya, persediaan minyak. Bagaimana mempelai ini bisa mengenal? Iya, yang pandai, yang bijaksana ini ada persediaan minyak. Yang bodoh, ya baru beli. Nah, di sini menyongsong.
Ketika mempelai datang, 5 gadis yang pandai yang bijaksana ini langsung menyambut. Sedangkan yang bodoh lagi sibuk untuk belanja minyak. Ya, nah mempelai tahu, mempelai mengenal yang menyambut ini. Nah, kekasih Tuhan. Demikian juga Yesus datang untuk kedua kalinya. Ya, umat yang mengalami pengangkatan itu adalah umat yang sudah siap sedia menyambut. Nah ini. Jangan sampai ketika Yesus datang, kita sebagai imamat yang rajani. Dan perhatikan di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bangsa yang kudus, umat yang kudus. Jangan sampai menyongsong dalam keadaan yang tidak siap. Nah, esensi kebenaran tentang 10 gadis ini adalah berbicara tentang kesiapan. Kesiapan itu penting. Jangan sampai seperti di sini kita lihat ya. Di dalam Matius pasal 24 ini. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang. Ya, lihat 5 gadis yang pandai ini. Siap menyongsong. Ini. Jadi mempelai itu mengenal siapa yang menyongsong ini. Ya, dalam posisi siap, kesiapan ini yang esensi dalam kebenaran ini. Ya, sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, nah ini, dalam hati lu ini, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai apa? Memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk, ya, bersama-sama pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Nah ini, tidak disangkakannya. Jadi karena datang tidak disangkakannya, maka persiapan itu penting. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, tidak disangkakannya dan tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Nah ini kekasih Tuhan. Jangan sampai kita ya seperti di dalam ya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini. Saya bacakan kembali. Ya. Lihat. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah ini. Karena itu berjaga-jagalah. Nah ini. Satu sikap yang sangat penting. Kesiapan di dalam bentuk berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan pembahasan berikutnya tentang apa? Tentang talenta. Nah ini, jangan seperti yang menerima 1 talenta ini. Ya, lihat di sini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Ayat 24 ya, pasal 25 Matius pasal 25 ayat 24. Hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut di tempat, ya dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan ini di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya
Uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang juga ada padanya akan diambil dan daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Nah ini, kekasih Tuhan, kebenaran ini mengingatkan kepada kita supaya ada kesiapan di dalam kita menjalani hidup ini. Karena kalau kita tidak siap dan pintu tertutup, maka tidak bisa dibukakan kembali. Ini. Jadi jangan kita spekulasi dalam hidup ini. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Jangan sampai hidup kita tidak siap. Jangan sampai dalam hati kita masih ada kebencian, sakit hati, akar pahit. Firman Tuhan sendiri tunjukkan apa? Coba kita baca dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, firman Tuhan katakan apa? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Ini. Nah, jangan sampai kita tidak siap. Tuhan tidak datang-datang, mempelai tidak datang-datang, Yesus tidak datang-datang. Kemudian mulai sebagaimana kita lihat hamba yang jahat itu. Mulai sikut sana, sikut sini, sebar fitnah, lihat menjelek-jelekan, ngerasani, menyebarkan berita yang tidak benar. Nah ini, jangan sampai kemudian pintu tertutup dan tidak bisa masuk dalam kebahagiaan Tuhan, kebahagiaan mempelai, kebahagiaan di dalam perjamuan di surga. Pesta perjamuan yang indah itu. Kekasih Tuhan, ini kita harus siap menyongsong. Nah, untuk siap menyongsong, mempelai, pasti kita berpakaian yang bagus. Apa yang diperlukan disiapkan semuanya. Nah, gadis yang pandai ini, 5 gadis yang pandai ini, dia siap pelita, siap tidak padam, dia siap minyak. Nah, jadi di sini sebagai imamat yang rajani untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa itu tugas kita, memasukkan Yesus Kristus. Jangan hidup kita hanya pusing dengan penghidupan. Kita harus menjadi terang. Nah, untuk menjadi terang, kita harus siap. Siap apa? Siap supaya pelita itu tetap menyala. Pelita itu tetap menyala. Ini. Siap. Supaya pelita itu tetap menyala. Nah, di sini kita tetap menyala. Menyala bagi Tuhan. Berapi-api bagi Tuhan. Semangat Pentakosta. Nah ini, semangat untuk bersaksi. Jangan khawatir akan kehidupan saudara, keluarga saudara, masa depan saudara, ekonomi saudara. Jangan khawatir. Lihat. Rasul Paulus tunjukkan di dalam Filipi pasal 3. Tujuan hidupnya adalah panggilan surgawi. Hadiah hidup kekal itu. Rasul Paulus seorang yang pinter, yang pandai, cendekiawan,
Tapi lihat tujuan hidupnya adalah ya surga itu, kebahagiaan kekal. Nah, apakah Rasul Paulus sadar tidak kalau dia masih hidup di dunia? Oh, sadar. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus katakan apa? Yang ku kehendaki. Satu, mengenal Tuhan. Nah, kalau untuk mengenal Tuhan ini, ya pasti ya hubungannya dengan Tuhan beres. Ya otomatis juga beres dengan sesama. Tidak ada akar pahit, kebencian, sakit hati, dendam. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus. Itu Roh Kudus. Akhir zaman ini, zaman Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sesuai Yohanes pasal 16 ayat 13-14. Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada kebenaran firman. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Dan memberitahu hal-hal yang akan datang. Rencana Tuhan pada akhir zaman. Nah, kita perlu ya masuk dalam gerakan Tuhan pada akhir zaman. Jangan jadi penonton saja. Dan rencana Tuhan tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan yang sangat penting juga, Roh Kudus itu selalu memasyurkan Yesus Kristus. Ketika tadi saya ya dalam tugas, dalam perjalanan itu, ya Tuhan katakan pada saya bahwa sekarang ini zaman Roh Kudus. Hujan akhir dinyatakan dalam gerakan yang luar biasa. Ini, ya, nah ini Roh Kudus. Sampai Yesus minta kepada Bapa Surgawi, Yohanes 14 dan 16, supaya diutus Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penolong. Karena yang kita hadapi bukan alam nyata saja, tapi di baliknya ada alam roh. Ya, Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 6, ya, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi iblis yang terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penghulu-penghulu, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh teritorial. Nah, betapa pentingnya kita dipimpin Roh Kudus sebagai penolong untuk memasyurkan Yesus Kristus. Berikutnya adalah persekutuan dan penderitaan Yesus. Ya, Yesus sendiri katakan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mengikuti aku, dia harus mau menyangkal diri. Maksudnya dari keinginan negatif mata, keinginan daging yang negatif, keangkuhan yang berdosa, kesombongan. Nah ini, mau bayar harga dan mau pikul salibnya masing-masing. Tentunya salib di sini bukan dosa ya. Kita yang hidup sudah kena, takut Tuhan, kemudian disusahkan. Nah itu salib. Setiap hari mau memikul dengan mengucap syukur dan mantap di dalam Yesus. Dalam situasi kondisi apapun, sekalipun kita dirugikan, kita mau tetap mantap di dalam Yesus. Nah ini, kasih Tuhan. Ini yang dikatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 dan 13. Yang penting adalah satu, ketekunan orang-orang kudus. Tekun, telaten. Nah ini, yang kedua, taat firman Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Dan yang ketiga, iman kepada Yesus. Dan selanjutnya dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Yesus. Sungguh Roh Kudus katakan, dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Dan segala ketekunannya, ketaatannya, imannya kepada Yesus menyertainya. Puji Tuhan. Nah ini, kasih Tuhan, jangan sampai pintu tertutup dan kita tidak bisa masuk lagi. Jangan sampai pintu tertutup. Dan betapa pentingnya kesiapan hati kita tetap menyala semangat bagi Tuhan untuk memasyurkan namanya. Dan kita siap minyak itu supaya tetap menyala. Dipimpin Roh Kudus. Dan kita dengan pertolongan Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan. Untuk menyongsong mempelai itu. Tidak mungkin kita menyongsong mempelai dengan pakaian yang kotor. Pakaian yang banyak. Ya, noda-noda. Pakaian yang ya penuh dengan ya capik-capik di sana atau berbau busuk. Nah ini kita siap menyongsong, siap ya dengan pelita tetap menyala, semangat menyala-nyala bagi Tuhan, api Pentakosta.
Nah ini. Dan kita selalu ada minyak supaya menyala-nyala. Dan minyak itu memang simbol dari Holy Spirit. Zaman sekarang adalah zaman Holy Spirit. Maka kita tidak bisa lepas dari gerakan Roh Kudus. Satu pribadi yang pada akhir zaman dinyatakan 2 kali lipat hujan akhir. Dan setiap mereka sebagai orang yang menyatakan diri pengikut Yesus menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang diceritakan? Dulu kita manusia berdosa, sekarang di dalam Yesus Kristus oleh anugerah Tuhan dosa kita dihapus seberat apapun. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, dosamu seperti merah kermisi akan menjadi putih seperti salju, merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihat, seberat apapun dosa kita, Yesus datang. Dia berkorban di kayu salib. Darahnya yang tercurah dari sekujur tubuhnya, dari tangan kakinya, dari kepala, duri-duri mahkota itu menusuk. Demikian cambuk. Cambuk Romawi mempunyai 3 cabang, setiap cabang 3 cabang. Sekali cambuk 9 bilur. Diperkirakan 40 kali karena hukum Romawi pada waktu itu. 360 luka di tubuh Yesus. Sampai Yesus mati. Dan lihat ketika Yesus mati, lambungnya ditombak keluar air dan darah. Dan belum juga batinia. Ya, ditinju, dipukuli, diludahi. Itu penghinaan besar. Nah, di sini Yesus berkorban dengan ikhlas, bukan saja nerimo, tapi memberkati. Pengorbanannya itu untuk menanggung dosa kita, sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari, kasih Tuhan, 5 gadis yang pandai ini. Perhatikan baik-baik. Dia siap menyongsong. Perhatikan baik-baik. Tetap menyala. Dan di dalam pengurapan Roh Kudus, dia sebagai gadis yang pandai, yang bijaksana, dan berhikmat. Mari para gadis-gadis, perempuan, ibu-ibu, kita siap untuk menyongsong. Menjadi seorang yang menyala bagi Tuhan, bagi Kristus, dipimpin Roh Kudus, menjadi seorang yang berhikmat, menjadi seorang yang siap sedia, menjaga dirinya senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini penting. Jangan sampai tertutup dan kita tidak boleh masuk lagi. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pada ibadah komisi wanita, komisi perempuan ini Tuhan, kebenaran ini supaya mempersiapkan mereka menjadi umat yang siap sedia, menyongsong mempelai itu datang. Dan mereka tetap di dalam rohani yang menyala-nyala bagi Tuhan. Di dalam pengurapan Roh Kudus. Dan mereka menjadi seorang yang berhikmat. Menjaga kehidupan yang berjaga-jaga. Menjaga kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai pintu tertutup dan menyesal selama-lamanya. Setiap pribadi pada saat ini yang di dalam tekanan karena dampak COVID-19, di dalam kesusahan, bahkan mungkin ada yang sakit pada saat ini. Kami berseru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi dijamah Tuhan. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pribadi bangkit. Mereka mempersiapkan diri, siap tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Memasyurkan Tuhan Yesus, menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Menjadi seorang yang berhikmat, berjaga-jaga,
hidupnya senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan tolong wabah bisa teratasi. Vaksin diberkati. Indonesia Tuhan berkati. Indonesia Tuhan bela. Kasih karunia Bapa Surgawi. Kasih Tuhan Yesus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.